Makam siswa SMKN 4 Semarang, Gaba Rizky Nata Oktavandi, diduga meninggal akibat ditembak polisi, dibongkar petugas kepolisian Polda Jawa Tengah. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gaba Rizky Nata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama, insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gaba Rizky Nata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan tewasnya ibu dan bayi di sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Belum diketahui penyebab keduanya tewas. Seorang ibu berinisial IW berusia 31 tahun dan anaknya yang masih bayi berusia 1 tahun ditemukan tewas di sebuah perumahan di Kelurahan Tamberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara usai menerima laporan warga setempat. Korban ditemukan tewas oleh warga Kamis malam dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumahnya. Warga mengakui korban yang berprofesi sebagai penjual gas LPG tersebut sering terdengar cekcok dengan suaminya sebelum dilaporkan tewas. Benar terjadi kejadian penerimaan ya. Untuk identitas pelaku masih dalam proses penyidikan. Nah, untuk sementara informasi yang dapat kami berikan seperti itu, semuanya masih dalam proses penyidikan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan tewasnya ibu dan anak ini dan masih mencari keberadaan suami korban. Sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tuduh istri berselingkuh, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas menggunakan obeng di Gresik, Jawa Timur. Usai buron selama 6 hari, polisi akhirnya menggelandang Matias Leu, 41 tahun yang tega menganiaya istrinya Magdalena Valoh, 40 tahun, hingga tewas di Gresik, Jawa Timur. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Demak, Jawa Tengah. Pelaku mengaku nekat menganiaya istri hingga tewas karena sakit hati dan menuduh korban berselingkuh dengan lelaki lain. Kejadian bermula saat korban Magdalena Valoh berkunjung ke rumah kerabatnya di Desa Mojosari Rejo, Drirejo, Gresik, Jawa Timur. Pelaku kemudian menemui sang istri, namun beberapa saat kemudian terjadi cekcok. Tak kuat menahan emosi, pelaku melakukan penganiayaan dengan obeng hingga korban tewas di lokasi. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga hingga menyebabkan meninggal dunia dengan cara menusukkan obeng dan pisau ke arah punggung, dada, perut, dan muka korban sebanyak 2 kali sehingga korban meninggal dunia. Ironisnya aksi ini dilakukan pelaku dan disaksikan kerabat termasuk 2 anaknya.
Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang penghapusan KDRT serta pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Anyus melaporkan.